Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara sekalian. Hari ini, kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah ilmu negara pada subbahasan asal mula negara. Pada pembahasan ini nanti kita akan dijelaskan bagaimana cara memahami sejarah terbentuknya negara dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang akan kita gunakan adalah pendekatan faktual atau dalam beberapa literatur disebut sebagai teori primer. Yang kedua, dengan pendekatan teoritis atau teori sekunder. Pada telaah teori primer atau pendekatan faktual, kita bisa menemukan bahwa proses terjadinya sebuah negara dimungkinkan dengan berbagai cara. Faktual artinya bisa kita telusuri negara-negara yang memang terbentuk atau asal mula negaranya berdasarkan teori primer ini. Jadi benar-benar nyata ada negara-negara yang terbentuk berdasarkan fakta-fakta yang nanti akan dikemukakan. Oke, mari kita masuk kepada pendekatan faktual. Berdasarkan pendekatan faktual, negara-negara yang ada di dunia terbentuk melalui proses pendudukan. Jadi ada satu wilayah yang kosong atau tidak berpenghuni, kemudian datanglah sekelompok suku bangsa yang menduduki daerah kosong tersebut, lalu terbentuklah menjadi negara. Misalnya dicontohkan ada sebuah daerah bernama Liberia atau yang kita kenal sekarang bernama Liberia. Dulunya adalah negara yang kosong atau wilayah yang kosong, lalu diduduki oleh suku bangsa yang memerdekakan diri dari Amerika. Yang kedua, pendekatan faktual menggambarkan kepada kita bahwa asal mula negara terbentuk dengan proses pemerdekaan diri. Jadi ada satu wilayah yang sebelumnya termasuk kekuasaan negara tertentu, lalu pada suatu waktu dia melepaskan diri, menyatakan merdeka, memproklamirkan kemerdekaannya sehingga terlepas dari negara induknya. Nah, untuk fakta asal mula negara sebagaimana yang dinyatakan dalam pendekatan kedua ini, kita bisa melihat yang cukup baru adalah proses terbentuknya atau terjadinya negara Sudan Selatan yang memerdekakan diri dari negara Sudan. Pendekatan faktual yang ketiga adalah proses peleburan. Jadi, menurut pendekatan ini, faktanya negara-negara itu ada yang terbentuk dari beberapa negara atau dua negara yang sebelumnya terpisah lalu melebur menjadi satu negara. Historis di belakangnya atau sejarah di belakangnya tentu bisa berbeda-beda, tapi nyatanya kita bisa dapat temukan negara-negara yang terbentuk dengan pola peleburan ini. Misalnya kita ambil contoh yang cukup besar adalah bagaimana meleburnya Jerman Timur dan Jerman Barat yang hari ini kita kenal dengan negara federal Jerman. Yang keempat, menurut pendekatan faktual, ini yang terakhir dari teori primer ini adalah terbentuknya negara itu dengan pola pemecahan. Kemudian lenyap, kemudian muncul kembali negara yang baru. Untuk contoh dari
pemecahan lenyap dan muncul kembali negara yang baru ini bisa kita ambil contohnya adalah negara Uni Soviet. Dulu negara Uni Soviet didirikan di 1922, tahun 1922, lalu bubar di sekitar tahun 1991. Hanya sekitar 61 tahun ya umurnya. Uni Soviet hari ini kita tidak lagi bisa temukan di dalam pergaulan internasional karena memang nyatanya tidak ada lagi negara yang bernama Uni Soviet. Tapi hari ini sudah pecah menjadi 15 negara. Kalau kita sebutkan negara Rusia, Ukraina, Tajikistan, Kirgistan, dan negara-negara lainnya yang hingga berjumlah 15 negara. Itu adalah pecahan dari negara Uni Soviet. Itu teori pertama. Jadi berdasarkan fakta yang terjadi dalam pembentukan negara-negara di dunia, kita dapati ada kemungkinan negara itu awalnya terbentuk dari pendudukan suku bangsa atas satu wilayah yang kosong. Kemudian ada pola pemerdekaan diri, ada pola peleburan, dan ada pola timbulnya negara baru dari bekas negara yang pecah. Yang kedua, teori yang bisa kita jadikan cara untuk memahami asal mula negara adalah teori sekunder atau lebih dikenal dengan pendekatan teoritis. Nah, di sini kita bisa temukan cukup banyak teori-teori yang menggambarkan bagaimana awalnya, bagaimana asal mulanya terbentuknya negara. Yang pertama dalam teori ini adalah teori perjanjian masyarakat. Eksponen dari teori ini adalah tokoh-tokoh yang cukup kita kenal, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Mereka ini dengan karya-karyanya juga lah yang menginspirasi kemerdekaan Amerika Serikat di 1776. Berdasarkan teori perjanjian masyarakat ini, awalnya individu-individu di dalam masyarakat itu belum tergabung di dalam sebuah entitas bernama negara. Hanya saja karena setiap individu ini memiliki tujuan-tujuan tertentu yang sama, maka mereka menyatukan diri ke dalam entitas besar, organisasi besar, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati apa saja yang menjadi tujuan-tujuan bernegara, apa saja yang harus dicapai selama mereka menyatukan diri dalam entitas bernama negara. Nah, teori ini kemudian berkembang dan kita kenal hari ini dengan penyatuan perjanjian masyarakat itu ke dalam bentuk-bentuk konstitusi negara. Teori selanjutnya, asal mula negara, adalah teori pengalihan hak. Dalam teori ini kita pahami bahwa pada awalnya rakyat itulah pemilik hak sebenarnya. Jadi bukan negara. Lalu atas kepahaman bahwa ada kemanfaatan, ada kebaikan yang bisa dicapai dengan lebih besar jika menyatu, maka mereka menyerahkan hak-hak tertentu kepada entitas bernama negara. Pengalihan inilah yang kemudian menjadikan entitas negara itu terbentuk. Beberapa eksponen teori ini adalah Robert Filmer dan Rousseau. Dari karya-karyanya kita bisa memahami teori pengalihan hak sebagai salah satu teori asal mula negara. Teori selanjutnya yang menggambarkan asal mula negara adalah teori penaklukan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa asal mula negara itu berangkat dari satu kondisi adanya kelompok yang kuat menaklukkan kelompok-kelompok lainnya yang
lebih lemah. Sehingga dari situ selesai proses penaklukan itu, maka terbentuklah satu entitas bernama negara. Maka dikenallah teori ini dengan teori penaklukan. Kemudian teori selanjutnya ini lebih dekat dengan ilmu eksakta. Eksponen dari teori ini Marsilio Padua, kemudian Schelling, ada Sidner dan beberapa yang lainnya, termasuk Wilhelm Hegel ya. Dari teori ini kita digambarkan asal mula negara itu sebagaimana perkembangan atau asal usul dari individu. Jadi sebagaimana manusia pada awalnya dilahirkan dari embrio, dari jaringan yang kecil, kemudian berkembang menjadi individu yang semakin hari semakin besar, lalu bisa juga sampai pada situasi mati. Nah, teori organis ini menggambarkan perkembangan negara itu mengikuti asal-usul perkembangan individu. Ya, jadi sebagaimana dianalogikan kelahiran makhluk hidup berkembang menjadi entitas yang lebih besar, suku-suku bangsa atau satuan-satuan masyarakat, lalu menjadi entitas yang lebih besar dalam lingkup negara. Nah, pertumbuhan ini juga menggambarkan kepada kita bahwa ada kemungkinan negara-negara yang ada di dunia ini menjadi sampai pada akhir masa hidupnya. Nah, sebagaimana kehidupan dari organ yang ada dalam kehidupan. Ya, perkembangan manusia bisa berakhir pada kematian, maka pertumbuhan negara juga berawal dari sesuatu yang tidak ada, bisa nanti berakhir pada kematiannya atau ketiadaannya. Jadi menurut teori ini dimungkinkan satu negara itu pada akhirnya mati atau tidak ada lagi di dalam pergaulan internasional dengan beragam alasannya. Teori selanjutnya yang bisa memahamkan kepada kita tentang asal mula negara adalah teori ketuhanan. Ini singkatnya bahwa negara itu ada karena dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan yang berkehendak manusia berhimpun dalam satuan-satuan kecil kemasyarakatan, berhimpun dalam satuan-satuan kemasyarakatan yang lebih besar, hingga mencapai organ yang besar bernama negara. Teori selanjutnya yang bisa menggambarkan kepada kita asal mula negara adalah teori metafisis. Teori ini lebih kepada klaim bahwasanya negara itu ada karena memang seharusnya ada dengan sendirinya. Bahwa ada kemungkinan antara manusia yang satu menyerang manusia yang lain, manusia yang satu membahayakan manusia yang lain. Untuk itu mereka menyatukan diri ke dalam komunitas-komunitas yang lebih besar. Karena proses menyatunya pribadi-pribadi menjadi kumpulan-kumpulan entitas yang semakin besar, terbentuklah negara itu dengan sendirinya. Ini berdasarkan teori metafisis. Teori yang terakhir yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana asal mula negara adalah teori alamiah. Sebagaimana manusia secara teori merupakan zoon politikun atau manusia politik yang bermasyarakat, ada kecenderungan manusia itu ingin bermasyarakat dengan manusia yang lain, ingin bergaul dengan manusia yang lain, maka kodrat alamiah manusia itulah yang menjadikan mereka berhimpun dalam organisasi besar bernama negara. Sehingga terbentuklah organisasi itu, dan hari ini bisa kita saksikan jumlahnya tidak kurang dari 196 anggota PBB. Jadi pada awalnya menurut teori ini, ya manusia itu memang kodratnya mau bermasyarakat,
sehingga dia menghimpunkan diri dalam kelompok-kelompok masyarakat hingga terbentuk menjadi sebuah negara. Demikian teori yang bisa menggambarkan kepada kita asal mula negara, berawal dari pendekatan faktual dan juga pendekatan teoritis. Mudah-mudahan penjabaran ini memudahkan kita semua mendapat gambaran bahwa inilah alternatif-alternatif yang disediakan ilmu pengetahuan untuk menggambarkan asal mula negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.